Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatia Nurkolila. Saya dari Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari perkataan Yunani physique yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi, menurut arti kata, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya, atau disebut dengan ilmu jiwa. Berbicara tentang jiwa, terlebih dahulu kita harus dapat membedakan antara nyawa dengan jiwa. Nyawa adalah daya jasmania yang adanya tergantung pada hidup jasmani dan menimbulkan perbuatan badania, yaitu perbuatan yang ditimbulkan oleh proses belajar, misalnya insting, refleks, nafsu, dan sebagainya. Jika jasmani mati, maka mati pula lah nyawanya. Sedangkan jiwa adalah daya hidup rohania yang bersifat abstrak, yang menjadi penggerakan dan pengaturan bagi sekalian perbuatan-perbuatan pribadi, personal behavior, dari hewan, tingkat tinggi, dan manusia. Perbuatan pribadi ialah perbuatan sebagai hasil proses belajar yang dikemungkinan oleh keadaan jasmani, rohania, sosial, dan lingkungan. Proses belajar ialah untuk meningkatkan pribadian, personality, dengan jalan berusaha mendapatkan pengertian baru. Psikologi sendiri mempunyai banyak pengertiannya, di antaranya, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses-proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku. Menurut Ames Hilgert, tahun 1957, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan dan lainnya. Menurut George A. Miller, psikologi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramaikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku. Menurut Chilford T. Morgan, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Menurut Chaplin, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia dan hewan, juga penyelidikan terhadap organisme dalam segala ragam dan kerumitannya, ketika mereaksi arus dan perubahan alam sekitar dan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang mengubah lingkungan. Menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya. Pengertian psikologi di atas menunjukkan beragamnya pendapat para ahli psikologi. Perbedaan tersebut bermuasal pada adanya perbedaan titik berangkat para ahli dalam mempelajari dan membahas kehidupan jiwa yang kompleks ini. Dan dari pengertian tersebut, paling tidak dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu, di mana individu tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Objek dan ruang lingkup psikologi. Objek psikologi dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah suatu yang dibahas, dipelajari, dan diselidiki, atau suatu unsur yang ditentukan atau sesuatu yang dijadikan saranan pemikiran objek. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret, kerohanian, nilai-nilai, ide-ide. Objeknya yaitu manusia. Objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakan. Objek formal juga digunakan sebagai pembeda ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, psikologi, antropologi, sosiologi, dan lain-lain. Objeknya yaitu dari segi tingkah laku manusia. Objek tersebut bersifat empiris atau nyata, yang dapat diobservasi untuk memprediksi, menggambarkan sesuatu yang dilihat. Caranya melihat gerak-gerik seorang, bagaimana ia melakukan sesuatu dan melihat dari matanya. Ruang lingkup psikologi
Dalam materi ini tidak akan dibicarakan psikologi yang membicarakan hewan atau psikologi hewan, melainkan membicarakan tentang psikologi yang memproyekkan manusia, yang sampai saat ini dibedakan menjadi dua, yaitu psikologi umum adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya yang dewasa, yang normal, dan yang berbeda. Yang sampai saat ini dibedakan menjadi dua, yaitu psikologi umum. Psikologi umum adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya, yang dewasa, yang normal, dan yang beradab atau berkultur. Psikologi khusus. Psikologi khusus adalah psikologi yang mempelajari tingkah laku individu dalam situasi-situasi khusus. Psikologi khusus ini meliputi berikut ini, yaitu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai masa tua. Objek psikologi perkembangan adalah perkembangan manusia sebagai personal. Artinya masyarakat hanya merupakan tempat berkembangnya person tersebut. Psikologi perkembangan ini mencakup psikologi anak termasuk masa bayi, psikologi puber atau adolensi, psikologi pemuda, psikologi orang dewasa, dan psikologi orang tua. Yang kedua adalah psikologi sosial. Psikologi yang khusus membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dan situasi sosial. Yang ketiga yaitu psikologi pendidikan. Psikologi sosial adalah subdisiplin dari psikologi yang mencari yang pengertiannya tentang hakikat dan sebab-sebab dari perilaku dan pikiran-pikiran individu dalam situasi sosial. Yang keempat, psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah subdisiplin psikologi yang mempelajari tingkah laku individu dalam situasi pendidikan. Ia meliputi pula pengertian tentang proses belajar dan mengajar. Psikologi kepribadian dan tipologi. Psikologi kepribadian dan tipologi adalah psikologi yang menguraikan tentang struktur kepribadian manusia sebagai suatu keseluruhan dan jenis-jenis atau tipe-tipe kepribadian. Dan yang terakhir adalah psikopatologi. Adalah psikologi yang khusus mempelajari kegiatan atau tingkah laku individu yang abnormal atau tidak normal. Dan manfaat psikologi pada garis besarnya yang mempelajari ilmu jiwa psikologi adalah menjadikan manusia supaya hidupnya jauh menjadi lebih baik, bahagia, dan sempurna. Betulkah demikian? Memang karena ilmu psikologi ternyata telah memasuki bidang-bidang yang banyak sekali. Banyak personal-personal yang dapat dibantu dan diselesaikan oleh ilmu psikologi. Misalnya, persoalan-persoalan manusia yang hidup di pabrik, di sekolah, di sawah, di kantor, dan dimanapun kita berada. Dari uraian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa manfaat mempelajari ilmu psikologi adalah sebagai berikut. Untuk memperoleh paham tentang gejala-gejala jiwa dan pengertian yang lebih sempurna adalah tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengenal tingkah laku manusia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan lebih baik. Keempat, supaya tidak ragu-ragu lagi mengubah cara hidup, tingkah laku, dan pergaulan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menjadikan kehidupan yang lebih baik, bahagia, dan sempurna. Jadi kesimpulannya adalah, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu, di mana individu tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya, objek dan ruang lingkup psikologi. Meliputi cukup sekian penjelasan dari saya mengenai ruang lingkup psikologi, pengertian psikologi, manfaat psikologi. Sekian dari saya, terima kasih.